Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 30 September 2021 dengan episode Arah Baru. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya 4,9% menjadi minus 1,1%. Kemudian ada dari US Pending Home Sales month on month yang naik dari sebelumnya minus 2% menjadi 8,1%. Kemudian ada dari Eurozone Consumer Confidence yang tidak berubah di minus 4%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Yana Prima Hasta Persada Tbk atau YPAS yang menyatakan tahun ini masih terus akan fokus pada penetrasi pangsa pasar di sektor kemasan untuk beras, tepung, gula, dan bahan makanan lainnya dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Rig Tenders Indonesia Tbk atau RIX yang meraih pendapatan 16,77 juta US dollar hingga periode 30 Juni 2021, turun dari pendapatan 29,43 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Sentral Telekomunikasi Indonesia Tbk atau CENT yang meraih pendapatan usaha 590,05 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021 naik dari pendapatan usaha 508,61 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 29 September 2021, IHSG ditutup menguat 49 poin atau 0,81% menjadi 6.162. Sektor industrial, energi basic materials, consumer non-cyclical, konsumen cyclical, transportasi, infrastruktur, properties, healthcare, finansial bergerak positif dan mendominasi menguatnya IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 1.689 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Fumio Kishida. Sesuatu yang unik terjadi nih bosku, di tengah pemilihan calon Perdana Menteri oleh partai yang berkuasa di Jepang. Fumio Kishida, seseorang yang tidak diunggulkan dalam urutan pertama dalam pemilihan Perdana Menteri dibandingkan Taro Kono, akhirnya berhasil memenangkan pertarungan untuk menjadi Perdana Menteri Jepang berikutnya. Tinggal memenangkan para pemilih untuk memilihnya. Fumio Kishida menunjukkan bahwa kedekatannya dengan partai yang berkuasa mampu untuk menciptakan keunggulan tersendiri dalam pemilihan tersebut. Banyak yang mempertanyakan kapasitas dari Fumio Kishida tentang bagaimana Kishida akan mencoba untuk menjalankan kepemimpinannya di tengah situasi dan kondisi Jepang yang membutuhkan dorongan untuk mampu keluar dari COVID-19. Ketika pengumuman Kishida sebagai calon untuk menjadi Perdana Menteri berikutnya, pasar ekuitas Jepang justru mengalami penurunan. Ada rasa kecewa dari pelaku pasar dan investor bahwa Kishida akan memimpin dengan cara yang sama dengan Perdana Menteri sebelumnya, Yoshihide Suga. Kishida harus mempersiapkan diri untuk dapat memenangkan hati pemilih pada bulan November mendatang dan majelis tinggi tahun depan. Kishida sendiri menyampaikan bahwa COVID-19 telah memecah hati masyarakat Jepang dan saya akan mengembalikan semangat tersebut sebagai satu tim untuk dapat mengatasi krisis nasional ini. Pandemi tidak bisa ditangani tanpa kerjasama dari masyarakat, oleh sebab itu saya juga akan menyusun paket senilai triliunan yen sebelum akhir tahun untuk dapat menciptakan suasana di mana semua orang dapat bekerja sama. Nomura Securities dari Jepang mengatakan bahwa ada kemungkinan paket yang dikeluarkan senilai 30 triliun yen atau 270 miliar dolar. Kishida sendiri berjanji untuk menunjukkan kepemimpinan oleh yang lebih mudah serta tetap dapat mempertahankan mayoritas LDP di parlemen dengan mitra koalisi mereka Komeito. Kishida sendiri berjanji untuk bersama-sama dengan Bank Sentral untuk mendorong inflasi mengalami kenaikan yang bahkan sudah sampai cukup lama inflasi di Jepang tidak mengalami kenaikan yang berarti. Kishida berjanji untuk memperbaiki hubungannya dengan Cina, khususnya di tengah memburuknya hubungan keduanya. Selamat sekali lagi Kishida. Tinggal bagaimana kita melihat pada bulan November mendatang apakah Kishida mampu memenangkan hati para pemilih. Namun yang jelas siapapun pemimpinnya, dia harus menjadi seseorang yang disukai oleh pasar, terutama untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan memberikan stimulus tidak hanya dari sisi moneter, tapi juga dari sisi fiskal.
Yuk kita nantikan perjuangan dari Kishida berikutnya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari curhat Bank Sentral. Ketua The Fed Jerome Powell dan rekan-rekan seperjuangannya dari Bank Sentral Eropa, Jepang, dan Inggris mulai menyampaikan kehati-hatiannya pada tingkat inflasi yang terjadi saat ini di seluruh dunia akibat adanya gangguan rantai pasokan meskipun kenaikan tersebut hanyalah sementara. Kenaikan inflasi saat ini merupakan konsekuensi dari terhalangnya pasokan yang dimana permintaan sedang berada di titik tertingginya karena aktivitas perekonomian mulai kembali pulih. Powell mengatakan sangat sulit untuk mengukur seberapa besar efek sementara yang ditimbulkan oleh kenaikan inflasi, namun Powell percaya bahwa hal tersebut dapat dilewati dengan baik. Lagarde pun menyampaikan sesuatu yang sama terkait dengan inflasi. Lagarde pun mengatakan bahwa inflasi saat ini terjadi karena adanya pembukaan kembali aktivitas perekonomian, oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak percaya hal ini akan bersifat sementara di masa depan. Bank sentral di seluruh dunia mulai berpikir dan bersiap untuk melakukan normalisasi kebijakan moneter setelah mendorong stimulus yang begitu luar biasa pada tahun 2020 untuk menopang perekonomian dengan mengeluarkan stimulus hingga saat ini. Tantangan terbesar pelbagai bank sentral saat ini adalah bagaimana mengatasi pertumbuhan yang tidak merata, terlebih lagi karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan itulah yang membuat inflasi mengalami kenaikan secara konsisten, apalagi saat ini perekonomian mulai kembali dibuka yang dimana akan mendorong permintaan secara konsisten terus-menerus terjadi. Beberapa pertanyaan justru menjurus juga terjadi pada pertemuan berbagai bank sentral kemarin, termasuk apakah stimulus yang dikeluarkan terlihat berlebihan dalam menangani pandemi. Powell menjawab hal tersebut dengan mengatakan bahwa pada akhirnya kita bisa keluar dari lingkaran COVID-19 sehingga memberikan ruangan yang terus bertumbuh. Powell mengatakan biasanya sejarah selalu mengatakan bahwa kita terlalu meremehkan tindakan kita ketika kita diharuskan berbuat sesuatu dalam menghadapi situasi dan kondisi. Namun kali ini hal itu tidak terjadi. Oleh sebab itu kami juga menilai apa yang dilakukan oleh The Fed sudah tepat, meskipun banyak orang yang mencibir bahwa stimulus harus segera dihentikan. Sikap Powell yang terlihat berhati-hati menunjukkan sebuah kapasitas kepemimpinan sebelum membuat keputusan. Hal ini yang memberikan sebuah gambaran besar bahwa bank sentral beraksi tidak hanya berdasarkan satu sisi namun juga berdasarkan data yang ada di atas kertas untuk membuat keputusan sehingga stimulus dapat terukur. Kemudian cerita selanjutnya datang dari rencana baru. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan rencana ekspor energi listrik hingga 300 MW melalui transmisi bawah laut 400 kV ke kawasan Asia Tenggara. Rencananya, listrik yang akan diekspor itu nantinya dihasilkan dari energi baru terbarukan. Rencana tersebut difokuskan oleh pemerintah setelah membahas pengembangan PLTS terapung sebesar 2,2 GW peak di Waduk Duriangkang, Batam, Kepulauan Riau. Dalam pernyataan resmi dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi, penggunaan energi fosil dan regulasi yang belum kondusif membuat hambatan dan upaya lebih ekstra untuk merealisasikan rencana tersebut dapat tercapai di tahun 2025. Dalam prosesnya, pemerintah melalui BP Batam telah menandatangani MOU dengan Sunsip Group untuk pembangunan PLTS dan ekspor listrik. Tidak disebutkan negara mana yang akan menjadi tujuan ekspor listrik dari sumber EBT tersebut, kemungkinan salah satu importirnya adalah Singapura. Hal tersebut dapat dilihat dari asal Sunsip Group sebagai perusahaan penyedia energi bersih di Singapura. Ekspor yang menjadi 300 MW melalui transmisi bawah laut 400 kV itu dinilai memerlukan sinergi serta dukungan baik regulasi maupun penguatan kerja sama pengelolaan aset daerah. Sunsip sebagai joint venture dinilai harus mampu memenuhi tanggung jawabnya mulai dari berbagai persyaratan sebagai importir atau eksportir listrik, lisensi atau perizinan partisipasi dalam pasar grosir listrik internasional, hingga menyusun mekanisme komersial yang menguntungkan kedua pihak. Selain itu, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, PLN, serta pemerintah daerah diharapkan telah memiliki sistem bisnis mumpuni. Tujuannya agar dapat mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT. Kemudian, isu-isu seperti land clearance dan luasan permukaan waduk harus ditetapkan berdasar pada perundangan saat ini. Masalah tersebut dinilai dapat menjadi hambatan bagi proses tersebut sehingga perlu diselesaikan untuk mempermudah proses. Kami melihat potensi tenaga surya Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kedaulatan energi. Selain itu, hal tersebut juga merupakan bagian dari program strategis nasional ESDM sehingga kedua regulasi dari negara terkait tentu perlu dicermati ke depannya. Hal ini guna pemenuhan listrik dalam negeri sebelum diekspor.
Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 6.118 hingga 6.218. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SMGR, kemudian yang kedua ada dari INTP, dan yang ketiga ada dari TEBIK. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ASRI atau PT Alam Sutra Realty Tbk yang membukukan pendapatan pra penjualan atau marketing sales senilai 2,01 triliun rupiah per Agustus 2021. Hingga bulan Agustus 2021, perusahaan telah merealisasikan marketing sales sebesar 2,01 triliun rupiah atau naik sebesar 9,35% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yang membukukan sebesar 1,83 triliun rupiah. Tumbuhnya tersebut ditopang dari penjualan rumah dan tanah residensial yang memberikan kontribusi terbesar selanjutnya dari komersil dan apartemen. Pencapaian tersebut tentunya perlu diapresiasi dengan hasilnya ini dapat memperbaiki kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 130 dan tingkat probabilitas sebesar 69%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 115 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Kemudian yang kedua ada dari Bird atau PT Bluebird Tbk yang menurunkan jumlah rugi bersih hingga 67,76% dari 93,67 miliar rupiah menjadi 30,13 miliar rupiah pada semester pertama tahun 2021. Di tengah penurunan pendapatan yang dibukukan, perusahaan mampu memperbaiki kinerjanya dengan memperkecil rugi bersih yang dibukukannya. Tekanan pandemi corona turut memberikan dampak pada kinerja perusahaan di mana untuk menekan penyebaran corona diberlakukan PPKM sehingga mobilitas masyarakat tertekan sehingga sepanjang semester 1 2021 pendapatan yang dibukukan sebesar 1,04 triliun rupiah atau turun 9,5% dari periode yang sama di tahun lalu. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1300 dan tingkat probabilitas sebesar 34%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 950 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.